Batam sana ada alumni Lirboyo jadi kiai. Kami Pekanbaru masuk ke pelosok ada pondok gede alumni Lirboyo. Ke Lampung kami kira orang Lampung, Boso Jowo, Lirboyo, Permata. Ning Aina ingin mencoba. Dari Permata ini akan dibentuk lagi. Selama ini Lirboyo bisa membuat terobosan, bisa jadi macam-macam. Akan tapi keberadaan Rasalah ini adalah untuk mempermudah misi Lirboyo untuk bisa melestarikan Indonesia dengan pendidikan yang dihadirkan. Ini penting. Maka kami sering, kalau tadi Ning Aina gojlokan sama Romo Yasan, saya gojlok, Neng sudah berapa tahun Risalah harus banyak ini. Wali santri pada di mana nih? Alumni kan banyak ini, masya Allah, ini luar biasa. Maka dukung ini, saya semangat dukung, karena di sana beliau semangatnya apa? Akidah yang harus kita jaga, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sana, wahai para wali santri, Anda tahu bahwasanya di sana ada orang buat sekolah seperti ini, tapi akidahnya tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Anda di mana? Mana Ning Aina yang lainnya? Saya bangga dan dari hati saya ngomong. Ini penting. Adanya sekolah semacam ini. Makanya kami katakan beliau wanita kuat. Laki-laki tidak kuat, tapi wanita kuat. Masya Allah. Malam hari ini, siang ini adalah perayaan Maulid Nabi. Sebetulnya kan itu kebiar. Tapi para wali santri ini bukan orang dalam kebimbangan. Saya ingin berprestasi dunia akhirat, gimana caraku? Hari ini hari yang harus ada sekolah semacam ini. Tidak kita pungkiri, Lirboyo terus berjaya dan akan berjaya dan tidak akan terkurangi Lirboyo insya Allah. Akan tapi model sekolah semacam ini menjawab sebagian orang yang selama ini tidak pernah kenal pondok pesantren. Di zaman rusak ini, godaan di luar yang luar biasa, para orang tua berpikir, bagaimana anakku sukses jadi seorang ahli profesional apa? Insinyur, dokter, tapi dia kenal Allah itu gimana caranya? Muncul Risalah. Jawaban untuk mereka. Ini jawaban dan harus Anda sadari. Makanya bersyukur kalau punya anak mau mondok di tempat semacam ini. Kalau Anda mungkin merindukan putra putri Anda jadi seorang dokter, lalu Anda, kalau urusan ijazah di mana-mana pada ijazah. SMA 1, 2, 3, tetangga kita banyak ijazah. Akan tapi waktu Anda wahai wali santri membawa putra putri ke Anda, bukan urusan ijazah yang ada di hati Anda, Allah dan Rasulnya ada dalam hati Anda. Kalau bukan itu, Anda tidak akan memasukkan putra putri Anda ke Risalah. Yakin atau tidak? Yakin. Gak mungkin kalau bukan karena Allah dan Rasulnya Anda cari, Anda masukkan putra putri Anda ke Risalah. Lirboyo Risalah. Tadi Gus Muhammad Hasan Mutawakil ngomong kalau alumni, saya bingung. Saya sebut juga, saya ngaku alumni, bukan ngaku. Jor-joran alumni saya juga. Itu dulu dong, satu frekuensi dulu dong. Biar sama dong. Kita tuh pernah mondok di sini. Namanya Sandan. Dan kalau saya ngaji hatam, biarpun Ramadanan. Mungkin kalau zamannya siapa? Sebelum kita ngomong Maulid Nabi, Gus, itu zamannya Gus Dia. Gus Dia rawuh. Ditar zaman niku, Masya Allah. Saat derenge haji, pas pokoke Gus Dia dereng haji niku kula mondok enten mriki. Sanad ilmu kula banyak dari Lirboyo. Kula belajar kitab Tanwirul Qulub hatam, kula ngaji hataman rame cuplikan nang ngarep jagung liwat mboten. Kula hataman ini. Tanwirul Qulub kalih Romo Yai Ali Shadiq. Hatam. Hikam Ibn Atul As-Sakandari kula mundut saking Romo Yai Ihsan Bakalan. Ngertos nggih? Khatam, khataman. Jadi lek jor-joran sanad ilmu ya masih ora diakui, wis pokoke aku gadah sanad ilmu teng Lirboyo. Tenanan kula. Sampai sakniki kula gadah Masjid Hikam, buku sing kula damel bukune sing kula ngaji karo Romo Islam. Padha suwek tak plaster aja ilang. Kula pun mikir, wis tak museum nih. Ini kenangan. Aja sampai tak wacane tambah rusak. Kenangan kula kalih Romo Yai Ihsan. Allah yarhamu. Pun satu frekuensi enak. Lha kula pengen ngene kok
dua anak neng kene ora syukur piye to jane iki. Maksud kula ngaten. Terima kasih pada Allah, syukur putra-putri kita mau mondok di tempat ini. Dan anak-anakku para santri, istimewa kalian. Mempertahankan akidah itu penting. Sekolah maju banyak, tapi yang penting lagunya Aina tadi. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah, ini yang harus nomor satukan. Nggak boleh dibeli, nggak boleh ditukar. Dan Anda wahai para wali santri memondokkan putra putri Anda ke sini sebetulnya maulidan juga. Sebetulnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau di pondok itu. Coba yang anaknya di luar, terlambat pulang saja gelisahnya Anda kayak apa? Ora iso mangan. Ayo, anaknya terlambat, kenal handphone. Di sini nggak usah dilarang, video callannya seperempat jam. Jadi nggak boleh terus neng. Tapi setengah, tapi sekolah mulai langsung mendengar rawan itu. Kayak ini santri harus itu kebanggaan. Ada peraturan tuh kebaikan untuk santri. Di luar masya Allah banyak anak pengennya dua handphone, pengen hubungan sama orang tuanya. Orang tuanya dikasih 2 kali telepon dengan yang lainnya lebih banyak ribuan kali. Peraturan pondok memang untuk kebaikan anak itu sendiri. Maka dari itu wahai para wali santri, ini penting sekali. Jika Anda mendengar informasi yang negatif dari putra-putri Anda, tolong jangan diabaikan begitu saja, juga jangan ditelan mentah-mentah. Akan bahan untuk Anda memajukan arisalah. Jangan-jangan yang diomongkan anak saya benar sebuah kekurangan. Aku wali santri mempunyai arisalah, saya harus ikut menyempurnakan. Jangan protes langsung dicabut anaknya. Ini model wali santri apa? Sebab saya ngancem kepada Neng Aina, Neng aku pengen, saya cinta dengan wali santri. Lirboyo itu potensi risalah, potensi besar. Alhamdulillah kalau bisa kali ini wali santri, wah kesempatan ini. Diseneni, sing ngrasa diseneni, ya sing gaene aneh-aneh. Sing api-api ora masa diseneni. Sebab ini penting, tradisi kepesantren itu harus dikembalikan. Tawadhu dengan guru, patuh kepada guru. Ini bukan kampus seperti di luar sana yang nggak ada hubungannya sanad ilmu, nggak ada. Sanad ilmu itu ilmu ada, rohnya ada, sampai sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Risalah akan berkembang, dan bersama berkembangnya risalah, jadilah Anda pejuang-pejuang di dalamnya. Tadi yang kami sampaikan, tanpa Anda sadari sesuatu yang Anda cari amat besar, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka perayaan Maulid Nabi termasuk tradisi istimewa untuk mengukuhkan kembali kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sudah anak kata di dalam pondok setiap hari diajarkan bagaimana mencintai Rasulullah, ini hanya gebiar saja yang dilakukan di luar. Kenal Nabi kok setahun sekali, sedikit banget. Setiap hari di sini lihat ada sirah nabawiyah, solawatan segala macam, dikit-dikit dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk wali santri sampai di sini. Hanya setelah itu maulid saya hanya kasih 10 menit nanti. Cerita maulid Nabi 10 menit pungkasan. Akan tapi kami rindu. Anda jangan kalah, ini fastabiqul khairat ini. Semua barangkali sampaikan, hei alumni mungkin dengar suara ini, Anda di mana? Tradisi kita adalah tidak akan lupa dengan guru. Keberkahan ilmu adalah di saat kita sambung dengan guru. Anda harus tahu wahai para wali santri dan anak-anakku yang soleh solehah, kalian datang ke sini untuk sambung dengan guru. Setelah sambung jangan kalian putus karena kalian sudah merasa sukses. Banyak di antara santri-santri yang kasihan, dia baru dikasihani. Kalau sudah mulai sukses lupa dengan gurunya, pasti dia bukan santri yang serius. Nggak boleh. Keberkahan itu dari situ. Kalau guru dari dulu selalu menginginkan anaknya lebih besar dari dia, guru selalu menginginkan muridnya lebih hebat dari beliau, itu guru. Tapi ketahuilah, murid harus sadar, sebesar apapun kita tidak akan besar kecuali melalui beliau. Itu loh. Maka sambung guru itu penting. Wahai para wali santri, dimanapun putra putri Anda berada, sukses dengan kesuksesannya, ingatkan,
Jangan lupa dengan tempat kita belajar. Karena apa? Di balik ini ada keberkahan yang luar biasa. Allah berikan keberkahan. Jadi mondok bukan hanya 6 tahun, akan tapi sepanjang hidup kita mondok. Di saat jasad kita sudah tidak mondok, hati jangan sampai juga kita cabut dari arisalah. Seharusnya begitu, itu tradisi mondok yang sesungguhnya. Maksudnya kembalikan kepada niat Anda dulu ingin menyambungkan putra-putri Anda ke tempat ini. Jangan setelah keluar lalu Anda putus juga. Anda putus, ini adalah kerugian bagi Anda. Alhamdulillah, bersyukur punya putra-putri mondok. Anda bisa bandingkan dengan putra yang satunya lagi yang enggak mondok, rang-reng pakai sepeda motor, pakai mobil, pulang lambat macam-macam. Wah, aduh, tapi ini di pondok, masya Allah. Dan anak-anakku santri yang soleh, solehah. Nasihat singkat sebelum maulidan. Kalian juga harus bersyukur wahai anakku. Kalau masalah kegelisahan di hatimu, merasa tidak nyaman di pondok, itu adalah dohir, bukan dari hati kecilmu. Dohirnya dohir, tidak nyaman, tapi karena dohir. Tapi hati kecilmu pasti senang di pondok. Hawa nafsu dari pandangan di luar, ini dohir itu maksudnya pengaruh dari luar. Jadi anak-anakku semuanya, siapapun kalian yang masih gelisah di pondok, belum kerasan di pondok, istighfar yang banyak wahai anak-anakku semuanya. Jangan-jangan kalian mau diculik oleh setan dan kalian menyambut. Kalau ada yang gelisah, istighfar yang banyak dan banyak sholat kepada Nabi, lalu mohon kepada Allah, ya Allah kuatkan kami di tempat ini, ya Allah berikan kesenangan, terus minta setiap malam seperti itu. Kemudian kalian sadari ini tempat mulia, ini taman surga untuk keselamatanmu, maka perlahan demi perlahan kalian akan senang di tempat ini. Adapun kalau pengen pulang itu wajar. Saya mondok bertahun-tahun ditelepon masih nangis. Itu bukan berarti kita langsung pengen keluar. Rasa cinta kepada orang tua itu wajar. Maka para wali santri itu jangan cengeng juga. Anak nangis itu alhamdulillah nangis daripada anaknya nggak mau ketemu bapaknya. Ayo. Cuman kadang-kadang ibu-ibu baper dipikir nggak kerasan, enggak. Dan ingat santri biasanya ngomongnya sedikit berlebihan karena manja dengan ibunya. Misalnya apa? Hani, tadi tidak dapat makan siang misalnya. Orang tua di rumah dipikir setiap hari gak dapat makan siang. Padahal gara-gara dia tidur telat kehabisan. Misalnya itu. Yang salah dia. Cuma namanya anak itu kalau lapor itu biasanya pengen dibela oleh orang tua. Maka tadi waidah, tolong ini pegangi. Jika ada laporan dari anak, jangan juga diabaikan begitu saja. Anda dengar tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi bahan koreksi. Barangkali itu betul, gimana cara membenainya? Ini orang untung beruntung semuanya ini. Para wali santri ini. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Anaknya sukses. Kalau perlu tidak tahu tahun berapa. Semoga panjang umur semuanya. Presiden dari Arisalah juga sah. Ya sah saja tuh. Presidennya khusyuk, solawatan, ngajinya masya Allah. Ya bisa dong. Memang Arisalah dihadirkan untuk itu, untuk menyambut, untuk melestarikan semesta dengan bermacam-macam profesi. Dasarnya punya iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anak-anakku semuanya, kalian harus berbangga. Kalian menjadi wasiatnya Rasulullah. Kami selalu ingatkan suatu ketika Nabi bersabda, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu lahum marhaban marhaban bi wasiati Rasulillah." Jika telah datang kepadamu penuntut ilmu, maka sambutlah mereka ahlan wa sahlan, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Hei para santri, kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Apakah kalian tidak bangga menjadi wasiatnya Rasulullah? Dan jangan kalian mau diculik oleh syaitan. Kalian harus terus hadirkan hatimu seperti kau hadirkan jasadmu di tempat ini. Baik, kembali kepada masalah Maulid Nabi. Ini semua adalah untuk menuju ke Rasulullah. Sampai kita derajat punya pangkat mencintai Rasulullah yang sesungguhnya. Sedikit ada yang adzan? Saya mau adzan. Pengen dengar suara kami, adzan singkat. Adzan dulu biar setelah adzan kita boleh ngomong. Kiblatnya mana lupa? Kiblat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, pungkasan koreksi kepada apa yang selama ini kita lakukan. Kita sering ngaku-ngaku cinta kepada Nabi. Ngaku. Sehingga karena kita mengaku merasa punya, enggak pernah mencoba mencermati, benarkah saya ini mencintai Nabi? Sebab cinta itu memang di dalam hati, tapi ada pengaruhnya dalam anggota tubuh kita. Jika kita kembali kepada sejarah sahabat Nabi, bagaimana sahabat Nabi, ada satu riwayat hadis sahih. Dalam hadis sahih, ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Sahabat Nabi itu, kalau Nabi membuang dahak, tidak ada Nabi membuang dahak kecuali disambut oleh sahabat Nabi dengan salah satu sahabat Nabi menyambut dengan telapaknya lalu diusapkan di wajahnya. Dahak. Kalau sudah bicara dahaknya Rasulullah, jangan disamakan dengan dahak kita yang menjijikkan. Dahak Nabi manusia suci, tapi direbut oleh sahabat Nabi, diusapkan di wajahnya. Apa yang menjadikan mereka melakukan itu semua? Karena ada cinta di dalam hati. Cinta itu ada tanda dalam zahirnya. Bukan sekedar mengaku-ngaku. Ya, kita selama ini mengaku-ngaku. Kalau urusan spanduk, saya nulis I love Rasulullah di rumah, 1000 fotokopi saya tempelin bisa. Semua kaosnya dipesan adalah I love Rasulullah. Tapi hakikatnya bukan itu. Sudahkah kita terlihat dalam perilaku zahir kita kalau ini menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kadu ayaktatilu fi wudu'ihi, mereka berebut sampai kayak mau bunuh-bunuhan untuk mengambil percikan air wuduknya Rasulullah. Rambut dipotong, berebut sahabat Nabi dengan tujuan agar rambut bisa diambil dan agar rambut tidak jatuh ke bumi lalu diinjak oleh sahabat Nabi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi di saat mencintai. Lalu bagaimana bukti kita mencintai Rasulullah? Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi untuk menunjukkan bukti cinta kita sangat mudah. Nabi sudah wafat, tapi umat Nabi masih ada. Umat Nabi masih ada. Lalu bagaimana kita dengan umat Nabi? Umat Nabi yang dia adalah kadang seorang ayah dan ibu. Bagaimana wahai anak urusanmu dengan ayah ibundamu? Yang katanya dirimu mencintai Nabi, lalu kenapa engkau mengangkat suara kepada ibundamu? Kenapa kau tidak peduli dengan sakit ibundamu? Kenapa kau ngomong kasar dengan ayah ibundamu? Ada umat Nabi ibunda, ayahanda. Ada umat Nabi yang dia adalah seorang istri. Kenapa begitu kejam dirimu, hai kaum pria, kau pukul istrimu yang telah melahirkan 5 anakmu? Apakah kau tidak sadar kalau itu adalah umat Nabi Muhammad? Mana cintamu kepada Nabi? Mana cinta yang kau aku selama ini kepada Rasulullah? Yang Nabi mengatakan harus kita berkasih sayang kepada wanita dalam akhir kehidupan beliau. Wasiatnya di samping sholat, beliau wasiat an-nisa, 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 wanita, wanita, wanita. Jaga dia. Hei wanita yang katanya mencintai Nabi, bagaimana anda bisa berani bertolak pinggang di hadapan suamimu, mengangkat suara dan seterusnya? Kita perlu bukti cinta, bukan sekedar mengaku-ngaku. Nabi itu mahal, jangan sampai kita menjual Nabi hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kalau kita buat majelis judulnya pembenci Nabi, nggak ada satu orang pun yang datang. Tapi kalau majelis kita atas nama Nabi Muhammad, ribuan orang datang karena Nabi mahal. Tapi pun demikian, jangan dijual Nabi. Alangkah banyaknya orang mengendarai Nabi Muhammad bukan untuk sampai membawa Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah, tapi mengendarai Nabi Muhammad untuk hawa nafsunya. Gelar Nabi untuk dipakai untuk mencari kepentingan pribadinya. Ngaku cinta tapi tidak cinta.
Ini adalah pengakuan. Maka kita perlu ada kesadaran. Benarkah kita mencintai Rasulullah? Perlu bukti. Bagaimana kita bisa melihat di setiap umat ini ada Nabi Muhammadnya, ada Rasulullahnya. Sehingga kita tidak akan berani menggunjing dia, merendahkan dia. Nggak akan bisa merendahkan. Susah bermaksiat kalau memang kemaksiatan iya, kita manusia bisa melakukan kesalahan. Kalau kita tidak salah jadi malaikat, kita semua bukan malaikat, akan tapi bisa bersalah dan bisa bersalah. Akan tapi di saat seorang hamba yang kenal Nabi, di saat bersalah, ada penyesalan. Bukan sekedar dia takut api neraka, iya takut api neraka, tapi ternyata dia takut kalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Pernahkah kita merasakan semacam itu? Apakah kita hanya ingin merasa dekat dengan Nabi di dunia saja? Di lisan kita? Sudahkah kita merasakan kerinduan bahasanya kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad nanti di surga? Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Kita begitu mudah melakukan kemaksiatan. Tidak usah nengok sana sini, akan tapi aku dan aku memang kita bisa bersalah, akan tapi sebaik-baik orang bersalah segera menyadari kesalahannya. Dan di antara cara para kekasih Allah untuk mengurangi kemaksiatannya agar selalu ingat Nabi. Kalau sudah Nabi ada di hatinya, maka ketahuilah seorang hamba susah melakukan kemaksiatan. Kalaupun dia kepleset, mudah menyadari. Setelah menyadari, menyesal, setelah menyesal, tobat, habis dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah, oleh lisan baginda Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi yang repot sudah bersalah merasa benar dan tidak merasa bersalah. Ada dosa yang sangat dosa adalah dosanya orang dosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Repot, gak bisa tobat. Tapi pecinta Nabi bisa bersalah, tapi ada penyesalan karena dia takut tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Aku zalim kepada suamiku, apakah Nabi akan melihatku? Aku zalim kepada istriku, aku zalim kepada anakku, telah salah menyekolahkan anakku. Tapi Anda tidak zalim, anak Anda benar sekolahnya. Tapi ada orang yang tidak sadar, dia mungkin ahli sujud, ahli umrah, ahli ibadah, tapi dia lupa anaknya belajar di mana. Anaknya yang akan menuntut, ya Allah turunkan dia, ya Allah jangan boleh dia masuk ke surga. Karena dia sibuk ibadah dengan dirinya sendiri, tapi aku dibiarkan sekolah di tempat yang salah. Ya, biar semakin yakin kalau mondokkan anak itu benar. Anak bisa menyeret kita ke neraka, hati-hati. Dan mungkin yang mendengar suara ini yang anaknya di mana-mana, tidak ada terlambat selagi Anda sadar. Masih ada waktu esok hari untuk menghantarkan anak kita. Kalau tadi disebutkan anak kita boleh seorang jenderal yang ahli sujud, seorang dokter ahli sujud, seorang rektor ahli sujud, seorang presiden ahli sujud, bisa. Disinilah tempatnya untuk mencetak. Sambungkan dengan Nabi, jangan hanya sekedar begitu saja kita sekolahkan, kita besar, kita biaya besar. Akan tapi ternyata mereka tidak kenal Nabi Muhammad. Rugi Anda. Anda sendiri yang rugi sebelum anak itu. Sambungkan. Maka kedzaliman itu macam-macam. Jangan dia itu mukul anak saja. Enggak. Salah menyekolahkan bentuk kedzaliman halus yang kadang tidak dirasa oleh orang tua. Makanya tadi kami sampaikan waktu Anda memilih anakkan pondok ini iman dan cinta Nabi itu. Biarpun enggak diungkapkan oleh lisan Anda tidak ngomong. Tapi kenapa Anda pilih? Yaitu cinta Nabi. Itu yang harus Anda uri-uri. Anda jaga itu. Sambungkan anak Anda dengan Nabi. Saya tidak mau zalim kepada anak saya. Yang terlanjur salah Anda menangis. Ya Allah, mohon ampun kepadamu. Aku telah menyekolahkan anakku di tempat yang salah. Nangis. Kalau salah sih biasa, namanya manusia. Tapi yang penting bagaimana menyadari kesalahan. Dan kalau sudah kuat cinta di dalam hati kepada Rasulullah, susah melakukan kemaksiatan. Susah dengan serius. Pasti harga mati itu. Susah melanggar. Dan mudah mengikuti, kan begitu. Kaidah cinta kan begitu. Kaidah cinta itu kalau sudah mencintai akan mudah mengikuti. Tapi tidak semua yang mengikuti mencintai. Enggak. Siapa bilang mengikuti pasti mencintai? Enggak. Orang bisa mengikuti itu bukan mencintai. Seorang bawahan ikut patuh sama bosnya. Ditanya, kok kamu patuh banget dengan bos, memang kamu cinta? Ah, apaan cinta-cinta? Jadi yang mengikuti belum tentu cinta. Tapi kalau orang mencintai pasti akan mengikuti. Bahkan
di saat ada kekurangan dalam mengikuti, ada penyesalan. Sederhana wahai anak-anakku, kita membiasakan dengan Nabi, tanda cinta. Anda kalau memang cinta Nabi, Anda tidak akan bisa minum dengan tangan kiri Anda. Biarpun ini adalah bukan urusan kewajiban. Karena apa? Anda dengan Nabi. Kalau sudah cinta itu kaidahnya apa? Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Lalu Nabi di mana? Anda ngaku cinta kepada Nabi, tok-toknya glek 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 pakai tangan kiri, pakai tangan kanan minum. Dan apakah yang sudah minum dengan tangan kanan jaminan dia cinta Nabi? Oh belum. Karena saya melihat di tempat di Ngujang sana, monyet juga bisa makan dengan tangan kanan. Apa yang membedakan antara monyet dengan kita sama-sama makan dengan tangan kanannya? Yang membedakan adalah hadirnya Nabi di saat kita melakukan ini. Saya minum, ikut Nabi. Allah. Itulah anak-anak Anda semuanya. Itulah anak-anak kita. Dengan Nabi, urusan makan dengan Nabi, minum dengan Nabi. Kita sering lupa dengan Rasulullah. Padahal kalau kita menghidupkan sunnah Nabi dalam kesehari-harian kita, sehari berapa sunnah yang bisa kita hidupkan dan selalu menjadikan kita ingat Nabi. Kita ke toilet. Kalau ke toilet disunahkan mendahulukan kaki kiri dulu, yakin. Kaki guru sunnah. Pertanyaannya kepada semuanya, tadi pagi waktu Anda ke toilet, mana yang Anda dahulukan, kaki kanan dulu atau kaki kiri? Ntar dulu atau nggak ingat? Oh itu ya, inilah yang saya maafkan. Kita belum biasakan dengan Nabi Muhammad. Bahkan para solehin mengatakan, jika ternyata engkau terlanjur memasukkan kaki kananmu ke toilet, tarik kembali untuk ngejek setan agar sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika Anda ternyata, semoga tangan Anda sehat semuanya. Jika ada, saya ngasih contoh saja takut saya. Jika ada orang tangan kanannya sakit gak bisa dipakai untuk minum, kemudian dia meminum dengan tangan kirinya. Minumlah dengan tangan kiri sambil mohon ampun kepada Allah. Ya Allah mohon ampun kepadamu. Aku belum bisa ngikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Nyadar itu yang penting. Sederhana saja. Yuk kita dengan Nabi yang sederhana. Karena itu semua buah dari pancaran di dalam hati. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, ya namanya manusia salah, kita melihat haram, melihat ini. Tapi setelah itu ada penyesalan dan penyesalan. Ini kunci. Kembalilah Anda ke rumah masing-masing. Masuk rumah, mendahulukan kaki kanan. Dengan ucapkan salam. Lagi makan anak kita. Kita mengingatkan Nabi itu penting. Seorang ibu yang baik selalu mengajari anaknya. Ada orang tuh biarkan anaknya makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Tapi ibu yang sadar, tiba-tiba anaknya pakai tangan kiri. Diingatkan, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri. Pakai tangan yang bagus sayang, bagus pakai tangan kanan. Begitu kan? Betul. Cuman saya pengen tanya, siapa di antara ibu-ibu yang solehah yang menyaksikan ini acara, yang di saat anaknya makan dengan tangan kirinya lalu berkata dengan lembut begini, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan, seperti begitu atau belum? Belum juga. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah? Jadi permasalahan kita adalah bukan kita tidak kenal Nabi, bukan tidak kenal Nabi, tapi kita sering lupa Nabi. Mari kita berusaha terus untuk sadar atas kesalahan kita. Sampai kalau sudah cinta tertanam di dalam hati, seperti kisah yang akan kami hadirkan sebagai penutup. Untuk anak-anak muda, di hari ini, di zaman ini, kisah ini perlu kami angkat. Kisah kita cinta, maka mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.